Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Baiklah, sebelum ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Bayi Mauniarni, NIM C1K018011 dari Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bab 3, hasil dan pembahasan dari laporan praktikum rekayasa aquaculture tentang desain kolam dan konstruksi kolam. Baik, sebelumnya yang pertama kita akan bahas hasil, di mana hasil yang kita dapatkan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan adalah kami membuat sebuah kolam terpal berbentuk bundar yang berdiameter 5 dan tinggi sekitar kurang lebih 1 meter. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan, beberapa poin, maksudnya poin yang pertama adalah tentang desain outlet, kemudian poin yang kedua adalah persiapan dasar kolam, kemudian yang ketiga adalah dinding kolam, kemudian yang keempat adalah pelapisan dinding kolam, kemudian yang kelima adalah tiang penyangga, dan terakhir adalah persiapan tepi kolam. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terhadap poin yang telah saya sebutkan tadi. Poin yang pertama adalah desain outlet, di mana desain outlet yang kami lakukan adalah yang kami gunakan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan. Desain outlet yang kami gambarkan atau yang kami lakukan, di mana pipa outlet yang kami gunakan berada di bawah atau dasar kolam. Di mana tahapannya itu adalah yang pertama kita harus menggali sedikit tanah sesuai dengan bentuk pipa outlet itu. Kami menggunakan pipa 3 inci. Kemudian pintu keluar outletnya itu berada di tengah-tengah kolam yang menuju ke selokan. Di sini kami memilih desain outlet seperti ini agar bisa memudahkan si pembudidaya dalam tahap pembersihan kolam atau tahap pemanenan hasil budidaya kolam. Kemudian poin yang kedua adalah persiapan dasar kolam. Oke, persiapan dasar kolam ini sangat penting bagi pembudidaya agar semua proses budidaya berjalan dengan lancar, karena tahapan dari persiapan dasar kolam ini kita membersihkan terlebih dahulu dasar kolam tersebut atau lahan yang akan kita gunakan, kemudian kita ratakan. Setelah kita ratakan dengan bantuan alat cangkul, linggis, dan sekop, kita taburkan atau ratakan pasir agar suatu hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, seperti misalkan ada beberapa bahan atau benda tajam yang berada di dasar kolam. Kemudian setelah kita meratakan dasar kolam, selanjutnya adalah yang ketiga adalah dinding kolam. Dinding kolam yang kita gunakan adalah kerangka besi yang telah dirangkai, kemudian sekitar diameternya itu sekitar 5, kemudian tingginya kurang lebih 1 meter. Di sini kita menggunakan besi agar kolamnya itu terlihat kokoh. Kemudian poin yang keempat adalah pelapisan dinding kolam. Kita menggunakan pelapisan dinding kolam ada 2 pelapisan. Yang pertama adalah karpet, kemudian yang kedua adalah terpal. Tahap yang pertama adalah setelah kita membuat persiapan dinding kolam, kita harus melapisi dengan karpet. Kemudian setelah karpet itu kita melapisi dengan terpal. Kemudian setelah itu, poin yang kelima adalah tiang penyangga, di mana tiang penyangga itu kita gunakan adalah besi kerangka, kemudian di mana di tepi besi kerangka itu nanti kita gunakan batako dan semen. Di sini tujuan kami agar bisa kolamnya itu bisa
kokoh. Kemudian poin yang keenam adalah persiapan tepi kolam, di mana persiapan tepi kolam itu kita harus benar-benar membersihkan kolam agar teknis budidaya berjalan dengan lancar. Kemudian setelah persiapan tepi kolam, kita di sana menggunakan batako yang direkatkan oleh semen. Kemudian di sini dalam pembahasan saya ada beberapa poin yang telah saya tambahkan, di mana kelebihan dan kekurangan kolam terpal tersebut. Yang pertama adalah kelebihannya. Ada beberapa poin yang dapat kita katakan itu merupakan kelebihan dari kolam terpal. Yang pertama adalah hemat biaya. Kemudian yang kedua adalah hemat air. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari predator. Kemudian yang keempat adalah mudah dikontrol. Dan yang kelima, suhu air di dalam kolam terpal itu lebih stabil. Selanjutnya adalah panen ikan lebih mudah, kemudian pengeringan kolam lebih cepat. Nah, itu merupakan beberapa poin kelebihan dari kolam terpal. Kemudian, apa sih kelemahan dari kolam terpal tersebut? Di sini saya menjelaskan di laporan saya, kelemahan dari kolam terpal adalah keterbatasan suplai nutrien dari tanah karena adanya pembatas antara tanah dengan air. Kemudian akibatnya itu nutrien hanya bisa disuplai dari pakan atau kalaupun ada dari air jumlahnya cukup terbatas. Kemudian kolam terpal tidak berarti mematikan aktivitas fotosintesis. Hanya saja aktivitas ini akan sangat terbatas peranannya. Nah, itu merupakan beberapa kelemahan dari kolam terpal. Kurang lebih mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami dan ada beberapa kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.